Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel kita, teman-teman. Semoga kabar baik ya buat kalian semua. Di sini saya dan teman-teman saya akan share sedikit mengenai apa sih saham itu. Dan saya yakin nih di luar sana banyak yang udah pernah banget atau sering banget dengar mengenai apa itu saham, tapi kan belum mendalam. Di sini kita akan mencoba berbagi mengenai apa sih saham itu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu bersama teman-teman saya, karena kata pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya dan teman-teman saya ingin berkenalan biar disayang gitu. Oh ya, maaf. Jadi di sini saya Gita Permatasari, NIM 175211099 dari MBS 6D IAIN Surakarta. Dan teman saya, Dan nama saya adalah Eni Mulyaningsih, NIM 082. Nama saya Rita Pratiwiningrum, NIM 111. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan sedikit materi tentang saham. Apa sih saham itu? Sebelum masuk ke materi, jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan channel-channel terbaru dari kami. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian saham. Udah pada tahu belum sih apa itu saham? Langsung saja ya, kita kasih tahu. Saham yaitu surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Jenis saham ada dua, yaitu yang pertama saham biasa dan yang kedua yaitu saham preferen. Nah, untuk yang pertama, saham biasa yaitu saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba rugi yang diperoleh perusahaan. Nah, saham biasa terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama saham atas nama. Nah, saham atas nama yaitu saham yang nama pemilik saham tersebut tertera di atas saham tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu saham atas unjuk, yaitu pemilik saham tidak tertera di atas saham, tapi pemilik saham adalah yang memegang saham tersebut. Ciri-ciri saham biasa ada tiga, yaitu yang pertama memiliki hak suara atau hak kontrol, dan yang kedua yaitu hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan, dan yang ketiga yaitu hak preemptif, merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembaran saham. Nah, hak ini memberikan prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga persentase kepemilikannya tidak berubah. Jenis saham yang kedua yaitu saham preferen. Nah, saham preferen merupakan jenis saham lain sebagai alternatif saham biasa. Disebut preferen karena pemegang saham preferen mempunyai hak keistimewaan di atas pemegang saham biasa. Nah, keistimewaan tersebut bervariasi antara satu emiten dengan emiten yang lain. Nah, saham preferen memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu masing-masing pemegang saham preferen mempunyai dividen yang ditentukan dan disetujui oleh dua pihak, yaitu pemegang saham tersebut dengan manajemen. Nah, yang kedua yaitu mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa dibayarkan. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai hak klaim terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Dan yang terakhir yaitu tidak memiliki hak suara atau voting. Nah, dalam berinvestasi saham, terdapat keuntungan dan juga resiko yang akan diterima oleh pemegang saham. Untuk keuntungan yang diperoleh investor membeli saham ada dua, yaitu yang pertama dividen. Dividen yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan setelah beberapa kurun waktu tertentu yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, keuntungan yang kedua yaitu capital gain.
Capital gain merupakan selisih antara harga beli dengan harga jual. Nah, selain keuntungan yang diterima, pemilik saham juga akan menanggung resiko yang bisa saja terjadi, yaitu yang pertama capital loss. Capital loss yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli sehingga pemilik saham akan mengalami kerugian. Nah, yang kedua yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Nah, dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham menjadi prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Indeks harga saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga saham, sehingga dalam melihatnya saja kita sudah tahu bagaimana tren yang terjadi di pasar saat ini dalam satu periode, apakah sedang naik, turun, atau stabil, sehingga investor dapat dengan mudah mengetahui pilihannya untuk menjual ataupun membeli. Jenis-jenis indeks harga saham yaitu ada dua. Yang pertama, indeks harga saham individual, dan yang kedua adalah indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham individual adalah indeks harga saham yang menggambarkan informasi historis pergerakan saham oleh masing-masing saham itu sendiri dalam waktu tertentu. Biasanya harga ini disajikan di setiap harinya berdasarkan harga penutupan bursa pada hari tersebut. Sedangkan indeks saham gabungan terbagi menjadi dua lagi, yaitu seluruh saham dan indeks harga saham kelompok. Indeks harga saham gabungan seluruh saham menggambarkan informasi historis mengenai pergerakan harga saham gabungan seluruh saham sampai pada tanggal tertentu, dan dengan hal ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja saham gabungan seluruh saham pada bursa. Indeks harga saham gabungan kelompok di Indonesia ada dua, yaitu indeks LQ45 dan juga indeks JII atau Jakarta Islamic Index. Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham digunakan berdasarkan likuiditas perdagangan dan juga kapitalisasi pasar, sehingga setiap 6 bulannya saham dalam indeks ini dapat berubah-ubah sesuai dengan dua variabel tersebut. Sedangkan JII atau Jakarta Islamic Index ini terdiri dari 30 saham yang dipilih melalui saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam, dan hal ini melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Dengan adanya JII ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur di mana kinerja investasi saham ini dapat meningkatkan investor untuk mengembangkan investasi syariah. Selanjutnya adalah penilaian saham. Selembar saham merupakan selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu merupakan pemilik saham dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas saham tersebut. Dalam penilaian saham, nilai saham dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nilai buku. Nilai buku merupakan nilai yang tertera dalam pembukuan atau laporan keuangan di suatu perusahaan. Yang kedua adalah nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di bursa efek. Apabila bursa efek itu dinyatakan tutup, maka harga pasarnya adalah harga penutupan. Untuk mendapatkan harga saham di pasaran itu adalah dengan mengalihkan harga saham dengan jumlah saham yang akan dikeluarkan. Yang ketiga adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai yang seharusnya atau sebenarnya dari suatu saham.
Nilai pasar dan nilai intrinsik itu digunakan untuk mengetahui nilai suatu saham yang sesungguhnya. Jadi apabila nilai pasar itu lebih rendah dari nilai intrinsik, maka harga suatu saham itu dinyatakan murah. Menentukan nilai intrinsik dapat dilakukan dengan dua analisis. Yang pertama adalah analisis teknikal. Analisis teknikal ini merupakan upaya yang digunakan untuk memperkirakan harga dari suatu saham di masa lalu. Jenis analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui kapan kita akan membeli dan kapan kita akan menjual saham tersebut. Yang kedua adalah analisis fundamental. Analisis fundamental ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga dari suatu saham di masa yang akan datang. Di dalam analisis fundamental terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan dengan nilai sekarang. Pendekatan dengan nilai sekarang ini didasarkan pada argumen bahwa nilai dari suatu perusahaan itu tergantung dari prospek perusahaan. Prospek perusahaan ini merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan PER atau Price Earning Ratio. Di dalam pendekatan ini didasarkan pada perkiraan laba per saham di suatu perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kita bisa mengetahui investasi saham itu kapan akan kembali kepada kita. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Nantikan channel-channel berikutnya di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.